Assalamualaikum, salam hari Sabtu hari ini. Selamat datang kembali ke channel saya Hanami TV Indahaskan. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih juga yang sering klik video ini. Semua kalian dipemudahkan rezekinya, sehat selalu sama keluarganya, dan dipermudahkan pekerjaannya dan rezekinya dan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. So guys, hari demi hari ada yang kita dengar berita daripada saudara kita di Palestina dengan apa perangan mereka dengan Israel, dan kita tidak tahu mau buat apa guys. Yang paling penting adalah kita panjatkan doa untuk mereka, sentiasa memberikan dorongan apapun itu. Dan kalau kita tengok banyak cerita-cerita sejarah-sejarah yang datang daripada Indonesia, ini salah satunya terbukti sampai sekarang hanya Indonesia yang bisa mengalahkan Israel. Allahu Akbar. Tidak tahu lah ya, semoga satu hari nanti negara-negara muslim ini bersatu guys ya, membantu saudara-saudara kita di Palestina, dan semoga semua ini cepat selesai. Jadi aku mau tengok videonya guys. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita hari ini adalah kisah 5 warga Palestina mimpi Masjid Al-Aqsa dibebaskan oleh warga Indonesia. Duka bagi warga Palestina. Pesawat-pesawat tempur Zionis Israel meraung-raung di angkasa Gaza sejak Senin dini hari dan kemudian menjatuhkan bom-bom yang bertentum keras meluluh lantakan bangunan dan menumbangkan ratusan korban. Banyak nyawa yang hilang pada hari itu. Di tengah perjuangan keras warga dan anak-anak Gaza untuk mempertahankan hidupnya, mimpi aneh 5 orang warga Palestina menjadi perbincangan banyak pengguna media sosial. Kisah benar ya guys, Masya Allah. Di awal tahun ini, 5 warga Palestina yang tinggal di sekitar Al-Quds bermimpi. Mereka bermimpi yang aneh. Mimpi mereka mirip, bahkan sama, bahwa Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam di Masjid Suci ketiga, akan dibebaskan orang-orang yang sebelumnya tidak mereka kenal. Wajah-wajah mujahidin itu agak asing bagi mereka, sebab wajah-wajah itu bukanlah wajah-wajah orang Palestina, bukan pula wajah orang-orang Timur Tengah, tetapi ada kesamaan, ada aura wudhu yang menandakan bahwa mereka adalah umat Islam, orang-orang yang beriman. Dari mimpi itu mereka kemudian menjadi tahu bahwa para mujahid itu berasal dari Indonesia. Subhanallah. Sebuah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Salah seorang di antara mereka merasa heran sebab ia belum pernah mendengar nama Indonesia dalam kehidupan nyata. Padahal Indonesia adalah negeri muslim terbesar, dan dalam mimpi itu merekalah yang membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dalam mimpi itu tampak muslim Indonesia yang sangat banyak. Mereka tiba di Palestina dan bertempur melawan Israel. Peperangan demi peperangan dimenangkan oleh muslim Indonesia. Mereka tidak dapat dilawan hingga akhirnya Israel pun takluk di tangan wajah-wajah asing itu. Mereka memenangkan peperangan demi peperangan, dan Israel akhirnya tunduk pada mereka. Kata salah seorang menceritakan mimpinya saat bertemu secara kebetulan dengan orang yang bermimpi sama. Kisah mimpi ini telah dimuat di Nabawiyah, namun kini kembali ramai diperbincangkan, di-share di media sosial. Sebagian orang tidak percaya dengan mimpi aneh tersebut. Sebagian lainnya percaya bahwa bisa jadi mimpi itu benar adanya. Sementara lebih banyak lagi orang-orang yang tersentuh dengan kabar mimpi tersebut dan menjadikannya sebagai motivasi untuk mempersiapkan diri membela Palestina. Semoga mimpi itu benar dan tidak ada orang ketiga yang memang sengaja membuat mimpi itu ada. Jika pun ada, ini menjadi PR bagi umat muslim Indonesia yang memiliki umat Islam terbanyak di dunia. Oke guys, apapun itu guys, yang paling penting adalah kita doakan semoga Palestina ini dia mendapatkan kemerdekaan ya, yang dari dulu mereka impikan, dan semoga segala kekacauan di dunia ini yang
akibat peperangan cepat selesai ya. Aduh, saya tidak sampai hati ya guys, hari-hari dapat berita yang menyedihkan daripada mereka. Terbuka untuk bangsa Indonesia dari gajah. Mungkin surat ini sudah menyebar cukup lama untuk rakyat Indonesia, namun tidak sedikit pula yang belum membaca dan meresapi isinya. Bagi yang sudah membaca, silahkan dibaca lagi dan dibagikan. Jika yang belum, silahkan membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saudaraku di Indonesia, Surat? saya tidak tahu mengapa saya harus menulis dan mengirim surat ini untuk kalian di Indonesia. Namun, jika kalian tetap bertanya kepadaku kenapa, mungkin satu-satunya jawaban yang saya miliki adalah karena negeri kalian berpenduduk muslim terbanyak di punggung bumi ini. Bukankah demikian, wahai saudaraku? Di saat saya menunaikan ibadah haji beberapa tahun silam, ketika pulang dari melempar jumroh, saya sempat berkenalan dengan salah seorang aktivis dakwah dari jamaah haji asal Indonesia. Dia mengatakan kepadaku, setiap tahun musim haji ada sekitar 205.000 jamaah haji berasal dari Indonesia datang ke Baitullah ini. Ramai ya. Wah, sungguh jumlah angka yang sangat fantastis dan membuat saya berdecak kagum. Lalu saya mengatakan kepadanya, saudaraku, jika jumlah jamaah haji asal gajah sejak tahun 1987 sampai sekarang digabung, itu belum bisa menyamai jumlah jamaah haji dari negeri kalian dalam satu musim haji saja. Masya Allah. Padahal jarak tempat kami ke Baitullah lebih dekat dibanding kalian. Pasti uang kalian sangat banyak. Apalagi menurut sahabatku, itu ada 5% dari rombongan tersebut yang menunaikan ibadah haji untuk yang kedua kalinya. Subhanallah. Wahai saudaraku di Indonesia, pernah saya berkhayal dalam hati, kenapa saya dan kami yang digajah ini tidak dilahirkan di negeri kalian saja? Allahu Akbar. Pasti sangat indah dan mengagumkan. Minta lahir di Indonesia aman, ya. kaya dan subur. Setidaknya itu yang saya ketahui tentang negeri kalian. Pasti para ibu-ibu di sana amat mudah menyusui bayi-bayinya. Susu formula bayi pasti dengan mudah kalian dapatkan di toko-toko, dan para wanita hamil kalian mungkin dengan mudah bersalin di rumah sakit yang mereka inginkan. Ini yang membuatku iri kepadamu, saudaraku. Tidak seperti di negeri kami ini, saudaraku. Anak-anak bayi kami lahir tenda-tenda pengungsian. Bahkan tidak jarang tentara Israel menahan mobil ambulan yang akan mengantarkan istri kami melahirkan di rumah sakit yang lebih lengkap alatnya di daerah Rafah, sehingga istri kami menangis terpaksa ya? melahirkan di atas mobil, saudaraku. Susu formula bayi adalah barang yang langka di Gaza sejak kami diblokade 2 tahun lalu. Namun istri kami tetap menyusui bayi-bayinya dan menyapihnya hingga 2 tahun lamanya. Walau terkadang untuk memperlancar ASI mereka, istri kami rela meminum air rendaman gandum. Namun mengapa di negeri kalian katanya tidak sedikit kasus pembuangan bayi yang tidak jelas siapa ayah dan ibunya, terkadang ditemukan mati di parit-parit, di selokan-selokan, dan di tempat sampah. Itu yang kami dapat dari informasi televisi. Dan yang membuat saya terkejut dan merinding, ternyata negeri kalian adalah negeri yang tinggi kasus abortusnya untuk wilayah Asia. Astagfirullah. Ada apa dengan kalian? Apakah karena di negeri kalian tidak ada konflik bersenjata seperti kami di sini, sehingga orang bisa melakukan hal hina tersebut? Sepertinya kalian belum menghargai arti sebuah nyawa bagi kami di sini. Memang hampir setiap hari di Gaza sejak penyerangan Israel, kami menyaksikan bayi-bayi kami mati. Namun
bukanlah di selokan-selokan atau di got-got, apalagi di tempat sampah, saudaraku. Mereka mati syahid, saudaraku. Mati syahid karena serangan roket tentara Israel. Kami temukan mereka tak bernyawa lagi di pangkuan ibunya, di bawah puing-puing bangunan rumah kami yang hancur oleh serangan roket tentara Zionis Israel. Saudaraku, bagi kami nilai seorang bayi adalah aset perjuangan perlawanan kami terhadap penjajah Yahudi. Aset, ya Allah. Mereka adalah mata rantai yang akan menyambung perjuangan kami. Kemerdekaan negeri ini perlu kalian ketahui. Sejak serangan Israel tanggal 27 Desember 2009 kemarin, saudara-saudara kami yang syahid sampai 1.400 orang. 600 diantaranya adalah anak-anak kami. Allahu Akbar. Namun, sejak penyerangan itu pula sampai hari ini, kami menyambut lahirnya 3.000 bayi baru di jalur Gaza. Dan subhanallah, kebanyakan mereka adalah anak laki-laki dan banyak yang kembar. Macam tahu ya. Allahu Akbar. Macam tahu, guys. Wahai saudaraku di Indonesia, negeri kalian subur dan makmur. Tanaman apa saja yang kalian tanam akan tumbuh dan berbuah. Namun kenapa di negeri kalian masih ada bayi yang kekurangan gizi, menderita busung lapar? Apa karena kalian sulit mencari rizki di sana? Apa negeri kalian sedang diblokade juga? Perlu kalian ketahui, saudaraku, tidak ada satupun bayi di Gaza yang menderita kekurangan gizi, apalagi sampai mati kelaparan. Allahu Akbar. Walau sudah lama kami diblokade, kalian terlalu manja. Saya adalah pegawai tata usaha di kantor pemerintahan Hamas sudah 7 bulan ini. Gaji bulanan belum saya terima. Tapi Allah Subhanahu wa 7 bulan, Ta'ala guys, tidak gaji. yang akan mencukupkan rezeki untuk kami. Perlu kalian ketahui pula, bulan ini saja ada sekitar 300 pasang pemuda baru saja melangsungkan pernikahan. Mereka menikah di sela-sela serangan agresi Israel. Mereka mengucapkan akad nikah di antara bunyi letupan bom dan peluru. Dan Perdana Menteri kami yaitu Ismail Haniyah memberikan santunan awal pernikahan bagi semua keluarga baru tersebut. Wahai saudaraku di Indonesia, terkadang saya pun iri seandainya saya bisa merasakan pengajian atau halaqah pembinaan di negeri antum seperti yang diceritakan teman saya tersebut. Program pengajian kalian pasti bagus, bukan? Banyak kitab mungkin yang kalian baca dan buku-buku pasti kalian telah lahap. Allahu Akbar. Kalian pun sangat bersemangat, bukan? Itu karena kalian punya waktu. Kami tidak memiliki waktu yang banyak di sini, wahai saudaraku. 1 jam, ya 1 jam. Itu adalah waktu yang dipatok untuk kami di sini untuk halaqah. Setelah itu kami harus terjun langsung ke lapangan jihad sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepada. Masya Allah, guys, begitulah ya surat yang ditulis oleh pegawai Hamas untuk Indonesia. Walaupun kita tidak tengok sampai habis, videonya sangat-sangat panjang, guys. Nanti aku taruh linknya siapa-siapa yang mau menonton kelanjutan daripada video tersebut. Tapi dari apa yang kita lihat di situ ya, Indonesia salah satu negara yang paling disebut-sebut oleh Palestina, selalu menjadi topik utama dalam pembahasan-pembahasan dalam dunia dari segi politik atau apapun. Ada sesuatu yang istimewa dengan Indonesia ini yang mungkin kami sendiri pun tidak tahu, atau ada sejarah-sejarah yang belum turun kayak lagi. Apapun itu, kita doakan terbaik untuk saudara kita di Palestina, dan semoga negara-negara Islam lain dapat memberikan bantuan apapun itu, dan semoga dipermudahkan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa di next video macam biasa. Assalamualaikum, thank you and bye bye.